Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja teman-teman semua di sana selalu dalam keadaan sehat dan hidupnya selalu berkecukupan. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah inspiratif seorang juara dunia tinju yang bernama Vini Pacienza, yang pada masa ketika itu mengalami sebuah kecelakaan mobil dan membuat dia mengalami cedera patah tulang leher. Dokter mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Namun itu tidak membuat semangat di dalam hatinya padam. Kisah luar biasa tentang perjuangannya untuk kembali naik ke atas ring tinju, kemudian diangkat ke dalam sebuah film layar lebar yang berjudul Bleed for This. Dan inilah dia teman-teman, alur cerita filmnya. Film dimulai pada tahun 1988 di mana tampak panitia pertandingan tinju sedang gelisah dan kebingungan menunggu salah seorang petinjunya yang bernama Vini Pacienza untuk datang dan menimbang berat badannya. Vini akan bertanding melawan Roger Mayweather di dalam sebuah pertandingan tinju kelas ringan yang akan diselenggarakan di Caesars Palace, Las Vegas, Nevada. Sementara itu di dalam sebuah kamar hotel yang hanya berjarak satu lantai dari ruang panitia, tampak Vini sedang berusaha mati-matian untuk menurunkan berat badannya di atas sebuah sepeda ankle fitness. Karena suasana di ruang panitia sudah semakin memanas, manajer kemudian menelepon ke kamar Vini dan memberitahukan kepadanya bahwa Roger sudah mulai menimbang berat badannya. Vini akan didiskualifikasi apabila dia tidak segera datang untuk menimbang berat badannya. Setelah mendapatkan kabar dari manajernya, bergegaslah Vini menuju ruang panitia. Vini lalu ditimbang berat badannya dan kemudian dinyatakan sah untuk bertanding melawan Roger Mayweather di dalam sebuah pertandingan tinju kelas ringan dunia. Pada malam harinya, alih-alih beristirahat untuk mempersiapkan dirinya menghadapi pertandingan, Vini justru menghabiskan waktunya untuk berjudi di sebuah kasino. Alhasil pada keesokan harinya ketika bertarung di atas ring, Vini tidak fokus dan terhuyung-huyung menerima serangan bertubi-tubi dari lawannya. Di tengah-tengah pertandingan, Vini jatuh terduduk dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gegar otak ringan. Setelah keluar dari rumah sakit, dia menonton kembali rekaman pertandingan tinju hari di mana dia dikalahkan. Seolah tidak percaya, dengan mata kepala sendiri dia menyaksikan manajernya menjelek-jelekan dirinya di depan para wartawan setelah kekalahannya. Menurut manajernya, Vini bertinju seperti seorang anak kecil dan sebaiknya dia tidak usah lagi naik ke atas ring. Mendengar pernyataan yang sangat menghina seperti itu, keesokan harinya Vini bersama ayahnya berangkat menuju ke rumah manajernya untuk meminta klarifikasi atas pernyataan yang telah dibuatnya itu. Ayahnya tampak sangat emosi dan ingin melabrak manajernya tersebut. Namun Vini meminta ayahnya untuk tetap bersabar. Vini memohon kepada manajernya untuk mencarikan dia sebuah pertandingan lagi. Dia ingin kembali bertarung dan memulihkan reputasi baiknya di atas ring. Sembari menunggu manajernya mencarikan dia sebuah pertandingan, Vini pergi menemui salah seorang teman lamanya yang bernama Kevin Rooney. Kevin adalah seorang pelatih tinju ternama yang pernah melatih Mike Tyson. Dia dipecat oleh Tyson karena terlalu sering mabuk-mabukan ketika sedang melatih tinju. Vini menjelaskan pada Kevin bahwa dia sedang menunggu manajernya untuk mencarikan dia sebuah pertandingan baru. Dia meminta Kevin untuk melatihnya demi mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan tersebut. Karena sudah lama bersahabat dengan Vini, Kevin pun kemudian setuju untuk menjadi pelatihnya yang baru. Setelah melihat potensi yang dimiliki oleh Vini, Kevin kemudian menyuruh Vini untuk kembali menimbang berat badannya. Kevin memutuskan untuk menaikkan Vini ke kelas tinju menengah, 2 tingkat di atas kelas tinju ringan junior. Pada awalnya Vini agak ragu dengan keputusan Kevin tersebut. Namun Kevin meyakinkan kepadanya bahwa potensinya tersebut mampu untuk bertanding di kejuaraan tinju kelas menengah. Teknik bertinju yang diajarkan oleh Kevin kepada Vini tergolong tidak biasa dan cukup unik. Di bawah pelatihan Kevin, Vini berlatih keras untuk meningkatkan kemampuan dan teknik bertinjunya. Setelah berlatih sekian lama, kesempatan yang dinanti-nanti pun akhirnya tiba. Vini dijadwalkan untuk bertanding melawan Gilbert Dele. Gilbert adalah seorang juara dunia tinju kelas menengah, dan kali ini dia akan mempertaruhkan sabuk emasnya melawan Vini. Pertandingan tersebut diadakan di arena Providence Civic Center yang berada di kota kelahiran Vini, yaitu Providence, Rhode Island. Vini berjalan memasuki arena pertandingan dengan diiringi gemuruh sorak-sorai dari para penduduk kota Providence. Sebagai seorang tuan rumah, tentu saja para penduduk kota kelahirannya tersebut berharap bahwa Vini akan memenangkan pertandingan tersebut. Di beberapa ronde pertama, Vini tampak hanya berusaha bertahan menerima serangan yang dilancarkan oleh Gilbert kepadanya. Namun ternyata serangan beringas yang dilakukan oleh Gilbert pada beberapa ronde pertama
Justru kini malah membuatnya kehabisan tenaga. Tanpa membuang-buang kesempatan, Vinny segera melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Gilbert, yang kini bahkan sudah tidak sanggup lagi untuk menyerang sama sekali. Dan akhirnya Gilbert pun tumbang dan pingsan setelah menerima sebuah jab yang diayunkan oleh Vinny ke arah wajahnya. Penonton pun bersorak riuh. Vinny Pacienza dinyatakan menang melawan Gilbert, sang juara dunia tinju kelas menengah. Sabuk emasnya pun kini jatuh ke tangan Vinny Pacienza. Pada malam harinya, Vinny mengadakan sebuah pesta besar-besaran di sebuah klub malam untuk merayakan kemenangannya. Namun ternyata rasa senang yang dialami oleh Vinny tidaklah berlangsung lama. Keesokan harinya ketika sedang berkendara dengan mobil barunya, sebuah mobil dari arah yang berlawanan menghantam mobil yang sedang ditumpanginya dengan kecepatan tinggi. Temannya yang membawa mobil tersebut mengalami luka ringan di beberapa bagian tubuhnya. Sementara Vinny tampak tidak sadarkan diri. Wajahnya tertutup oleh darah yang bercucuran menetes dari atas kepalanya. Vinny kemudian segera dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Selama beberapa hari, Vinny mengalami koma dan tidak sadarkan diri. Setelah terbangun dari komanya, dia bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi kepada dirinya. Ayahnya kemudian memberitahukan kepadanya bahwa dia baru saja terbangun dari koma setelah mengalami kecelakaan mobil. Dokter berusaha menjelaskan pada Vinny bahwa cedera yang dialami olehnya cukup serius. Vinny mengalami patah tulang leher dan kemungkinan besar akan mengalami kelumpuhan. Satu-satunya cara supaya dia dapat berjalan lagi adalah dengan menjalani operasi fusi tulang belakang. Namun, itu artinya adalah karir tinjunya juga akan berakhir. Terjepit dalam dilema seperti itu, Vinny kemudian mengambil sebuah keputusan nekat. Dia menolak tawaran dokter untuk menjalani operasi fusi tulang belakang. Dia meminta kepada dokter untuk memasangkan halo ke kepalanya, sebuah alat penopang tulang leher yang dibautkan langsung ke batok tengkorak kepala. Setelah menjalani operasi pemasangan halo, Vinny kemudian pulang kembali ke rumahnya. Hari demi hari dijalani oleh Vinny dengan hanya terbaring lemah di atas tempat tidur elektriknya. Bahkan untuk mandi sekalipun dia harus dibantu oleh ayahnya. Meskipun cobaan yang dialami di masa ketiga itu sangatlah berat, namun syukurlah dia dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menyayangi dirinya. Baik Kevin maupun keluarganya selalu ada di sampingnya untuk menghibur dan membuatnya kembali tersenyum. Perlahan-lahan semangat di dalam hati Vinny untuk kembali bertanding di atas ring pun kembali menyala. Tanpa sepengetahuan keluarganya, dia meminta Kevin untuk membantunya berlatih dengan menggunakan peralatan seadanya. Pada awalnya Kevin sangat terkejut mendengar permintaan dari sahabat baiknya itu. Namun karena takut Vinny mencederai dirinya sendiri, akhirnya Kevin setuju untuk diam-diam membantu Vinny berlatih di basement rumahnya itu. Seiring berjalannya waktu, latihan yang dilakukan oleh Vinny dari hari ke hari semakin berat dan ekstrim. Diikuti oleh kondisi fisiknya yang kini juga semakin hari semakin membaik. Kevin bahkan mendokumentasikan latihan yang mereka lakukan ke dalam sebuah video, yang rencananya nanti akan mereka berikan kepada wartawan ketika Vinny sudah siap untuk kembali bertanding di atas ring. 6 bulan kemudian, tibalah saatnya Vinny untuk melepaskan halo yang selama ini menempel di kepalanya. Dia tampak sangat kesakitan ketika dokter melepaskan satu persatu baut yang menempel di tengkorak kepalanya tersebut. Setelah melepaskan halo di kepalanya, kini Vinny kembali berlatih di sasana tinju milik ayahnya. Kevin membantu Vinny untuk melatih kembali kekuatan tulang lehernya setelah sekian lama tidak digerakkan. Selama berbulan-bulan Vinny berlatih keras dan kini dia sudah kembali pulih dan siap untuk bertanding di atas ring. Namun permasalahannya adalah tidak ada satupun juara tinju yang bersedia untuk melawannya. Mereka semua tidak yakin bahwa Vinny kini telah sembuh dari cedera patah tulang leher yang hampir membunuhnya itu. Di saat itulah Kevin dan Vinny memberikan kepada wartawan video dokumentasi latihan berat yang mereka lakukan, bahkan ketika Vinny masih mengenakan halo untuk menyangga tulang lehernya. Berita fenomenal tersebut seketika langsung menarik perhatian dunia. Setelah semua stasiun TV memberitakan bahwa Vinny Pacienza kini telah kembali ke atas ring dan tidak ada satupun juara dunia yang berani untuk melawannya, tiba-tiba saja manajer Vinny mendapatkan sebuah tawaran untuk bertinju yang datang dari salah satu juara tinju dunia kelas menengah yang bernama Roberto Duran. Pertandingan akbar itu akan diselenggarakan di arena MGM Grand Las Vegas. Perlahan-lahan Vinny berjalan masuki arena dengan diiringi oleh gemuruh sorakan penonton yang kagum dengan kisah inspirasionalnya. Disusul oleh Roberto Duran yang dengan gagah berjalan masuki arena dan kemudian naik ke atas ring. Bel dibunyikan dan pertandingan pun dimulai. Pada ronde pertama, Vinny jatuh tersungkur menerima sebuah jab yang dilayangkan oleh Duran dan mendarat telak di lehernya.
Vini tampak kesakitan, namun dia segera bangkit dan kembali melanjutkan pertandingan. Selama beberapa ronde pertama, Vini terhuyung-huyung menerima serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Duren kepadanya. Namun keadaan mulai berbalik ketika masuki ronde ke-7. Kini Vini telah menghafal setiap gerakan yang akan dilancarkan oleh Duren kepada dirinya. Vini berhasil memojokkan Duren ke arah sudut ring dan lalu segera melayangkan serangan bertubi-tubi ke arahnya. Duren terombang-ambing menerima pukulan yang dilayangkan oleh Vini hingga bel berbunyi dan ronde ke-12 pun berakhir. Keputusan telah dibuat oleh para juri dan Vini Pacienza dinyatakan menang 2 poin melawan Roberto Duren. Penonton bersorak riuh, sementara Vini dan seluruh timnya saling berpelukan dan kemudian melompat senang merayakan kemenangan mereka di atas ring. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman, sebuah kisah inspiratif tentang perjuangan Vini Pacienza yang bisa saya bawakan untuk menemani waktu santai teman-teman kali ini dimanapun kalian berada. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari film luar biasa yang satu ini. Salah satunya adalah, apabila kita merasa impian yang kita perjuangkan selama ini terlalu berharga untuk dilepaskan, maka perjuangkanlah dengan sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Satu hal yang sama di balik rahasia kesuksesan setiap orang besar yang ada di dunia ini adalah mereka percaya akan satu hal yang sama, yaitu sejatinya sebuah usaha adalah bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa dijaga kesehatannya di sana dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.